Halo sahabat Latsar, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang template lembaran tugas pada agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI oleh tutor Ibu Sipta Melina, SPSI MM. Isu pelayanan publik sangat relevan dikaji dalam konteks Indonesia masa kini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik semakin menguat. Berikut ini beberapa isu tentang pelayanan publik. 1. Dalam pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan karena merupakan tanggung jawabnya. 2. Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan sanak keluarga sendiri tanpa kriteria objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam memperoleh pelayanan umum untuk dapat duduk dalam jabatan atau posisi di lingkungan pemerintahan. 3. Menunda atau mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum yang diberikan tidak semestinya. Contoh bentuk-bentuk pelayanan publik pada bidang saya di Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain: 1. Penyediaan informasi keuangan pemerintah daerah. 2. Menerima permasalahan SKPD mengenai pengelolaan laporan keuangan dan memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan tersebut. 3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD. 4. Penyaluran bantuan keuangan kepada kabupaten kota. 5. Pelayanan pergeseran anggaran. 6. Pelayanan penyusunan perda. 7. Pelayanan penyusunan KUA dan PPAS. Dan yang ke-8 adalah pelayanan perubahan uraian DPA. Sebagai seorang pelayan publik, kita harus menjalankan prinsip-prinsip publik yang baik. Hal tersebut tentu saja dapat digunakan untuk memperbaiki birokrasi publik di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh pelayanan publik yang baik. 1. Sederhana atau tidak berbelit-belit. 2. Mendengarkan dengan sabar dan aktif. 3. Memiliki persyaratan dan biaya yang jelas. 4. Pasti atau selesai dengan tepat waktu. 5. Disiplin dan ramah. 6. Tertib, teratur, bersih, rapi, dan indah. 7. Tidak membeda-bedakan pelanggan. Dan ke-8. Menerapkan prinsip senyum, salam, sapa. Sedangkan contoh pelayanan yang tidak baik yaitu pemberi layanan tidak ramah, tidak ada kepastian kualitas dan waktu penyelesaian layanan, diskriminatif, tidak transparan, dan ditandai dengan adanya praktik KKN. Contoh penerapan pelayanan publik yaitu pada saat refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, di mana kita melakukan rapat dengan tim TAPD untuk memutuskan SKPD yang akan terkena refocusing beserta jumlah anggaran refocusing, dan yang pastinya akan ada SKPD yang datang ke BKAD untuk konsultasi langsung mengenai kegiatan yang terkena refocusing. Sebagai pelayan publik harus bersikap ramah serta menggunakan kalimat yang sopan santun, dan jika ada keluhan bisa diyakinkan bahwa masalah itu akan dapat diselesaikan. Selain itu, proses refocusing pada setiap SKPD tetap diawasi dan didampingi hingga selesai tepat waktu. Tipe dan gaya pelanggan berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang pendiam, suka berbicara, ada yang gugup, ragu-ragu, angkuh, bahkan ada pelanggan yang pembantah. Ada beberapa etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, etiket bertegur sapa. Kedua, etiket bersalaman. 3. Etiket bertamu dan menerima tamu. 4. Etiket bertelepon. Dan yang kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Saat bertegur sapa, hendaknya kita harus selalu bersikap ramah, tersenyum,
dan menggunakan kata yang sopan dan santun. Jangan lupa mengucapkan salam dan mendengarkan dengan baik keluhan-keluhan dari pelanggan tersebut, serta meyakinkan mereka bahwa masalah akan diperbaiki. Dengan adanya lembaran tugas ini, dapat mempermudah kita untuk memahami materi, khususnya tentang pelayanan publik, sehingga dapat diimplementasikan untuk menjalankan tugas kita sebagai pelayan publik. Sekian video kita pada kali ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada tutor Ibu Sipta Melina SPSI MM dan teman-teman semua. Sampai jumpa.